Bisik-bisik. Asyik ini adalah podcast ngobrol-ngobrol seru tentang kesehatan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu dokter spesialis radiologi, Dr. Suryani. Apa kabar Dr. Suryani? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Dr. Suryani. Dr. Suryani dari mana sih, Dok? Asalnya? Saya lahir di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Teteh ya? Di Bandung. Sekolah sampai kedokteran di Bandung. Oh, Masya Allah. Spesialisasi di Bandung. Masya Allah. Baru tugas dokter spesialis ke sini 2005 ke sini ke Lampung. Jadi sekarang udah mau 18 tahun. 18 tahun ya, menjadi putri daerahnya Lampu Tengah. Ya nggak sih, Dok? Iya betul. Jadi kita hari ini mau ngobrolin tentang HSG ya, Dok ya. Iya. Ini nih yang lagi banyak banget orang nyari gitu, Dok. Termasuk teman-teman saya nih ya, pejuang garis 2 dimanapun berada. Itu tuh kebanyakan kan maunya ya yang nanganin urusan perempuan juga ya nggak sih, Dok? Iya. Jadi benar-benar spesial. Nah, jadi gini, Dok, kalau HSG itu tapi masih banyak, Dok, yang nggak tahu. Bedanya apa sih, Dok, sama USG? Kan ada USG, ada HSG. Ada HSG, iya. Nah, kalau ultrasonografi ini kita pakai suara dengan frekuensi tinggi. Kalau HSG kita pakai sinar X. Jadi Pakai sinar X, sinar radiasi. Kenapa yang harus ngerjain radiolog? Karena memang kita main-mainnya dengan sinar X ya di situ. Jadi sinar X itu ronsen tuh nggak cuman yang kayak abis dari kecelakaan gitu pengen lihat ya kan, tapi bisa juga ya, Dok ya. Iya, bisa macam-macam ronsen sekarang. Sangat luas ya, Dok ya. Sangat luas ya. Jadi kalau HSG itu sendiri untuk apa nih, Dok, manfaatnya? Kenapa harus HSG? Nah, harus HSG karena kalau pakai USG kita hanya bisa melihat bentuk rahim dari luar gitu, tapi kita bagian dalamnya kita nggak tahu. Endometrium hanya kelihatan kalau di USG itu seperti garis putih aja, tapi kalau pakai HSG kita bisa terutama bisa melihat saluran indung telurnya. Bayangin saluran indung telur yang lebarnya sebesar rambut, persis kayak rambut kecil sekali. Nah, itu kalau pakai USG nggak akan bisa kelihatan. Tapi kalau pakai pemeriksaan HSG kita bisa melihat saluran indung telur itu. Oh, itu benar-benar Masya Allah. Pas kita ngerjain itu ketika ngelihat ternyata saluran indung telur itu sekecil itu pertama kali waktu kuliah dulu, itu sekarang jadinya segede gini gitu kan. Kebayang ya, si telur masuk ke rahim, bagaimana melewatin saluran yang hanya sebesar rambut. Nah, HSG ini nanti kita bisa melihat saluran itu mampet atau tidak. Ada sumbatan atau enggak? Ada sumbatan atau tidak. Terus kita bisa melihat rahimnya bagus atau tidak. Ada benjolan kah, ada nodul kah, di situ bisa kita lihat. Ketahuan semuanya, iya. Jadi memang sangat dianjurkan ya untuk melakukan HSG ini. Ya, untuk ibu-ibu yang ada kesulitan untuk hamil misalkan, itu memang disarankan sebelum ikut program kehamilan ya dilihat dulu salurannya mampet atau tidak. Kalau salurannya mampet ya otomatis kan akan sulit si sel telur ketemu sama spermanya. Nah, kalau salurannya bagus kan mungkin penyebab lain yang menyebabkan dia tidak hamil gitu. Terus bisa juga kalau misalkan pasien yang sudah pernah kehamilan ektopik terganggu, ada yang hamil di luar kandungan. Hamil anggur ya bahasa? Enggak, beda bukan. lagi ya, Dok ya? Beda lagi. Ada hamil yang tidak di rahim. Di luar rahim hamilnya. Nah, itu biasanya yang paling sering kan terjadi kehamilannya di saluran indung telur. Biasanya terpaksa dioperasi. Nah, selesai operasi itu ibunya kan pengen hamil lagi misalkan. Nah, kita cek dulu saluran indung telurnya kondisinya seperti apa sesudah operasi. Jadi untuk ibu-ibu yang mau promil, tahapan sebelum promil itu dianjurkan untuk HSG Untuk dulu. HSG. Terus yang punya riwayat ada
kehamilan Ektopik ektopik terganggu, atau ada kista, masalah. ada masalah itu iya. bisa. Jadi bisa ada Iya. tindakan pencegahannya ya dok Pencegahan. ya. Nah, kapan sih dok waktu yang tepat untuk dilakukan HSG ini? Untuk yang mau promil nih. Mau promil ya itu tergantung ininya ya, ibu-ibunya yang kapan mau promil. Ya biasanya harus ketemu dulu dokter obgynnya dulu, nanti dokter obgynnya yang menyarankan. Dia biasanya kan dokter obgyn melakukan USG ya, bahkan USG-nya kalau sama dokter obgyn bisa sampai transvaginal, dimasukin alat USG-nya sampai ke vagina, terus jadi rahimnya bisa kelihatan lebih bagus, lebih jelas apa ada gangguan atau tidak. Nah, kemudian kalau USG kan hanya bisa melihat rahimnya secara garis besar, bentuknya bagus atau tidak, terus ada benjolan atau tidak. Tapi kalau untuk ngecek salurannya itu harus pakai HSG. Jadi nanti dokternya akan menganjurkan untuk dilakukan HSG sebelum program kehamilannya dilaksanakan gitu. Jadi kalau misalnya pasien nih dia mau HSG, dia harus apa yang disiapin sama pasien sebelum datang ke sini? Sebelum datang ke sini. Oh iya, kalau mau HSG sekarang sih gampang ya, bisa telepon dulu ke bagian radiologi, bilang aja dapat pengantar dari dokter. Radiologi ya dok? Ya? Langsung ke bagian radiologi, jadi langsung telepon ke rumah sakit Islam Masipa, terus nanti minta dihubungkan ke bagian radiologi. Nanti orang radiologi udah paham kalau mau HSG, nanti dicatat nomor teleponnya, kapan ditanya hari pertama menstruasinya. Masa suburnya ya dok ya? Nanti kita yang menentukan. Jadi kita yang menentukan. Jadi ibunya hanya ditanya, ibu hari pertama mennya kapan? Kalau dia misalkan belum men, ya kita tunggu sampai dia kapan waktunya dia menstruasi, baru dia lapor ke kita kapan hari pertama menstruasinya, terus nanti kita hitung. Biasanya kita lakukan hari ke 11, hari ke 10, 11, 12 gitu. Hari ke 10, 11 atau 12, sesudah dari hari pertama menstruasi. Dari hari pertama menstruasi. Dari hari pertama menstruasi ya. Gitu. Itu sakit nggak sih dok di HSG kayak gitu? Banyak ibu-ibu yang ketakutan ya. Katanya, aduh kata teman saya begini, kata di YouTube begitu. Kalau saran saya jangan nyari-nyari gambar di YouTube deh. Soalnya kan itu urusan orang medis ya. Jadi kalau orang awam tuh ngelihatnya serem, padahal nggak seserem itu gitu loh. Dari pandangan orang awam ya begitu ya. Serem kalau orang awam lihatnya, tapi kan sebetulnya nggak seserem itu. Nanti waktu diperiksa juga dikasih tahu, ibu ini akan dibeginikan, akan dibegitukan, kita kasih tahu. Kalau soal nyeri, ya itu tergantung ininya, ibunya. Kadang-kadang ada yang ibu yang dicubit sedikit dia udah sakitan. Ada juga yang bandel, udah dimasukin apa-apa dia nggak ngerasa apa-apa, santai aja kayaknya ada gitu. Jadi memang itu tergantung sugesti lah ya dok ya. Tapi yang paling mengganggu itu ya betul sugesti yang paling mengganggu, karena dia udah ngelihat yang serem-serem duluan. Nah udah mendengar cerita-cerita horor dari temen-temennya. Nah pas periksa dia pernah kemarin ada yang di HSG yang kedua dia. Jadi sebelumnya dia ada kista, terus operasi. Dioperasi, selesai operasi dia kan pengen hamil ya. Jadi disarankan oleh dokter yang program kehamilannya untuk dicek ulang HSG lagi. Kebetulan yang HSG pertama sama saya, terus kedua juga ini kemarin dia datang lagi. Kemarin cerita lah kalau kemarin begini. Terus dianya gemeteran, loh kan ini udah kedua, tetap aja takut katanya. Jadi walaupun sudah pernah HSG, ya ada kemungkinan dia bisa melakukan HSG yang kedua kali ya, tergantung kondisinya gimana kondisinya. Ya. Gitu. Kalau pasien yang habis kena kasus KET atau kasus kista kayak gitu, biasanya disarankan lagi untuk kedua kalinya. Nah itu kan kalau yang riwayat kista, terus ada yang lagi promil. Kalau orang yang punya riwayat seksio atau sesar gitu dok, apakah dia bisa dianjurkan HSG dulu nih sebelum promil lagi? Enggak sih, kalau seksio tergantung penyebab seksionya apa kan. Enggak ada, kalau dia udah
seksio kan berarti dia udah hamil tuh. Iya, berarti kan Untuk selanjutnya untuk saat selanjutnya hamil, ya dilihat kondisi dia. Kalau memang udah lama nggak hamil-hamil juga ya mungkin perlu diseksi di HSG. Jadi kayak misalkan ada anaknya udah pernah hamil, anaknya udah TK belum hamil-hamil lagi, ya biasanya dikerjain HSG. gitu. Iya. Oke. Kalau teorinya sih pasangan yang ingin punya pengen hamil tapi dalam 1 tahun belum hamil juga, biasanya dianjurkan HSG. Tapi biasanya kan kita nunggu mungkin 2 tahun 3 tahun kayak gitu. Biasanya kalau udah anaknya udah SD belum punya, nah baru dia rada sibuk ya. Kalau misalnya setelah pasca HSG nih dok, ada nggak sih makanan atau minuman yang harus dikontrol oleh pasien gitu untuk pantangannya atau mempengaruhi nih kondisi HSG, hasil dari HSG tersebut kayak gitu dok? Nggak ada. Oh nggak ada. Makannya biasa aja, bebas aja. Bebas ya. Bebas. Selama itu halal ya nggak apa-apa ya dok. Kalau yang halal jangan. Iya. Oh iya dok, aku pernah dengar juga nih kalau dari beberapa ya Yohanes ya netizennya Asyifa nih, HSG itu sama nggak sih dok sama tiup-tiup rahim? Katanya tiup rahim sama HSG itu beda. Ada juga yang bilang sama. Kurang paham nih dok bedanya apa atau sama aja? Kayaknya sih beda ya. Kalau yang HSG itu memang ada, kalau pakai kan alatnya ada 2 HSG. Kita biasa pakai yang paling mudah itu pakai kateter, polikateter, kateter yang dari karet. Nah di ujung karet itu juga ada balonnya. Nah jadi kalau supaya si kateter itu nggak lepas, balonnya kan kita tiup. Nah mungkin ada yang mendengar ditiup balonnya padahal. Terus ada juga yang pakai alat salpingografi yang besi. Nah itu memang nggak pakai tiup-tiup, tapi yang dimaksud gitu ya? Karena besi itu. Tapi mungkin yang beda itu kalau yang proses sesudah HSG ternyata dia nyumbat. Nah itu ada proses yang hidrotubasi. Hidrotubasi. Apa itu dok hidrotubasi? Hidrotubasi itu untuk proses pengobatan pasien-pasien yang setelah di HSG ternyata ketahuan nyumbat. Nah untuk mengatasi sumbatan itu dia nanti dimasukin alat ke rahimnya, terus disemprot cairan hidro, makanya dibilang hidro karena disemprot cairan supaya si yang mampet salurannya itu kebuka. Jadi nggak mampet lagi. Makanya saluran sel spermanya masuk. Nanti kalau udah nggak mampet lagi, kalau misalkan udah masa subur kan ada sel indung telur yang melepaskan telurnya, nanti ditangkap sama tangan. Jadi si saluran tuba itu ujungnya kayak ada tangannya, ada pimbrena. Nanti kalau ada sel telur yang lepas dari indung telur, nanti ditangkap sama si tangan saluran tuba itu, terus masuk ke saluran tuba. Nanti masuk ketemu di rahim. Nah makanya kalau dia mampet, si sel telurnya itu nggak bisa masuk ke rahim, makanya nggak akan ketemu sama si sperma. Nah kalau di Rumah Sakit Islam Asyifa ini setiap hari apa aja dok layanan dengan dokter Suryaninya HSG-nya? HSG, kalau HSG itu kan kita ngitung hari ke-11 sebelumnya, jadi bisa jatuh hari Sabtu, bisa jatuh hari Minggu. Nanti makanya janjian makanya dulu ya sama dokter Suryani. Telepon dulu ke radiologi, nanti ditentukan hari apa, nanti petugasnya nanya ke saya bisa enggak. Kadang-kadang hari Sabtu juga bisa aja kalau nggak kemana-mana. Ya sudah, seneng bisa nolong ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Membuka jalan, membagi kebahagiaan. Ya kalau dulu saya sibuk banget sih ya sebelum pindah ke Asyifa ini. Dulu di sebelumnya itu dari pagi sampai malam saya kerja, nggak ngelihat nengok kiri nengok kanan. Pergi pagi-pagi, pulang malam hari, nggak nengok kiri kanan. Kalau sekarang ya udah mulai jenuh dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi saya sekarang lagi mulai menikmati sebagai manusia kita harus ada manfaatnya buat orang lain. Jadi kemarin juga saya
ngajakin dokter-dokter internship, yuk belajar tentang radiologi emergency kayak gitu. Jadi cari inilah, cari apa ya, cari pahala kan. Cari apa ya namanya, pokoknya mungkin karena sebentar lagi mau pensiun nih. Jadi ada yang bilang saya udah pindah ke Bandung 2 tahun lagi saya memang pensiun, tapi kayaknya mungkin saya belum, karena perjanjian sama Islam juga, perjanjian sama rumah sakit lain juga, jadi kayaknya saya masih tetap di sini karena, dan ternyata enjoy ya, bisa selain kita melototin foto, tapi nggak seharian melototin foto. Kalau kemarin seharian saya melototin foto, kalau sekarang bisa ikutan yang lain-lain, dan termasuk ini juga adalah hal yang baru buat saya. Seru ya dok ya. Ya. Histerosalpinography. Iya. Yaitu cara untuk memeriksa supaya kita tahu kondisi saluran indung telur kita itu bagus atau tidak. Ada sumbatan atau tidak? Ada sumbatan ada atau tidak. Yang utama memang itu, ada sumbatan atau tidak di saluran indung telurnya, atau dengan istilah kedokterannya di tuba fallopinya. Tuba fallopinya tuh nyumbat atau tidak. Nah, udah gitu, karena untuk proses program pemeriksaannya nanti kita masukin kontrasnya ke rahim, jadi kita juga bisa lihat rahimnya kondisinya seperti apa. Terus kalau ternyata si salurannya nggak mampet, itu kan si kontrasnya tumpah keluar ya, cairan kontrasnya keluar masuk ke peritoneum, nanti kalau ada kista bisa ketahuan, kelihatan. Tindakan pencegahannya ya dok ya? Bukan pencegahan, jadi itu diagnostik ya. Diagnostiknya. Diagnostik, jadi dia mendiagnosa kondisi alat reproduksi ibunya. Ya. Jadi cairan itu cairan kontras namanya dok ya? Cairan yang dimasukkan itu. Jadi ceritanya si rahim itu kan bentuknya kayak segitiga gitu ya. Terus ada salurannya yang tadi saya bilang sekecil rambut itu. Kalau di ronsen biasa itu tuh nggak bakal kelihatan. Jadi harus dikasih pewarna dulu. Jadi kita kayak ngewarnai rahimnya, ngewarnai salurannya. Nah, dengan zat yang namanya kontras media. Jadi si kontras medianya dimasukkan ke rahim, nanti dari rahim dia masuk ke saluran indung telur. Nanti di ujung saluran indung telur itu kan terbuka. Nah, tumpahlah dia keluar, tumpah ke peritoneal. Ke peritoneal tuh penggantung usus di dalam usus, di antar rongga di dalam usus gitu. Nah, tumpah di situ nanti jadi kelihatan. Jadi itu ya, Masya Allah banget ya, dengan HSG aja kita bisa jadi tahu semuanya, apakah ada sumbatan atau tidak, apakah ada kista atau tidak, dan bisa langsung membantu untuk para ibu-ibu yang ada di luar sana, pejuang garis 2 ya dok ya. Jadi insya Allah sangat membantu buat yang mau promil atau yang punya masalah kista dan lain-lain, bisa langsung lakukan segera pemeriksaan HSG di Rumah Sakit Islam Ashifa. Jangan lupa kalau mau ketemu janjian dulu sama dokter Suryani ya dok, jadwalnya di setiap hari Senin sampai Jumat ya dok ya? Kalau prakteknya saya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Untuk periksa USG atau ronsen itu Senin sampai Jumat. Tapi kalau HSG itu karena perjanjian bisa Sabtu, bisa Minggu ya, tergantung kondisional ya kita. Sesuai janji pasien aja lah. Ashifa ini rumah sakit Islam sih ya, jadi dokter perempuannya juga, dokter objinya juga perempuan. Masya Allah, udah berkolaborasi ya dok. Ih cocok banget loh, banyak loh yang nyariin teman-teman saya tuh dok. Iya, jadi nyarinya tuh maunya sama yang perempuan aja di mana ya. Kalau di Bandar Lampung dulu tuh banyak yang nyari, karena kan masih jarang ya dok ya untuk cari, maunya tuh yang perempuan semua, dari objin ke radiologinya juga, HSG-nya, USG-nya. Nah, asistennya juga perempuan. Asistennya juga perempuan. Tuh kurang apa lagi coba ya kan? Langsung aja daftar ke Rumah Sakit Islam Ashifa dengan Dr. Suryani Senin sampai Jumat jam 2 siang sampai selesai ya dok ya.
Buat teman-teman yang mau HSG langsung daftar di Ashifa. Nah, Dokter Suryani, kira-kira ada yang mau dipesenin nggak nih buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton untuk terkait layanan HSG ini? Sebenarnya kalau mau HSG jangan cari-cari apa cerita dari kiri kanan dari teman-teman. Nanti pasti ceritanya serem, sakit lah, apalah, diapain gitu. Karena memang HSG ini memang tindakannya kan ke organ yang sensitif ya. Terus posisinya juga nanti kalau buat ibu-ibu yang sudah melahirkan biasa-biasa aja, tapi kalau buat ibu-ibu yang belum pernah melahirkan kan posisinya begitulah kira-kira, agak harus ngangkang begitu kan, mungkin agak kurang nyaman ya. Tapi nanti kita jagain supaya ibu-ibunya merasa nyaman, terus nggak takut ya, nggak takut lagi. Yang penting pokoknya jangan cari-cari di YouTube, jangan cari-cari denger cerita orang deh yang bukan sumber ahlinya. Iya betul, nanti malah tambah serem. Pokoknya jangan takut dulu, sugestinya harus positif aja Ya betul. Nah, dan layanan radiologi ya dengan Dokter Suryani, spesialis radiologi itu nggak cuma HSG ya dok ya, iya. Ada banyak yang lainnya. Ada apa aja dok kira-kira dok? Ada USG ini apa, USG abdomen itu udah di mana-mana ya. Tapi kalau kalau di Islam ini, di rumah sakit Islam ini ada problinier, kita punya problinier, jadi bisa USG mame, USG tiroid, bisa USG testis juga bisa. Kalau misalkan ibu, selain ibunya kan diperiksa HSG, ayahnya, bapaknya mungkin diperiksa. Jadi pemeriksaannya menyeluruh ya? Menyeluruh Bapak dan suami dan istri. Suami istri bisa diperiksa juga suaminya, ada varikokel nggak gitu, pelebaran pembuluh darah di testisnya, itu bisa diperiksa juga di sini. Jadi lengkap banget ya dok ya? Insya Allah ada. Insya Allah. Nah mungkin itu aja ya dok ngobrol-ngobrol kita hari ini. Aduh jadi membuka mata hati saya, menambah wawasan ya tentang apa sih HSG itu, dan apa juga radiologi yang ada di layanan radiologi di Rumah Sakit Islam Ashifa itu ada apa aja. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Suryani untuk waktunya, udah ngobrol-ngobrol bareng, waktu yang singkat, semoga bermanfaat buat siapa aja yang lagi nonton di mana aja. Mudah-mudahan pertemuan kita dan podcast hari ini nggak cuma hari ini ya dok, besok kita bakal ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi, cerita yang lain lagi ya. Jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa follow, like dan juga subscribe ya podcast Asyik Ashifa Bisik-Bisik. Sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.